Pada saat Nabi kita Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam gua, dan orang-orang kafir sudah di mulut gua, dan Sayyidina Abu Bakar khawatir, bukan mengkhawatirkan dirinya, tapi mengkhawatirkan Rasulullah, karena beliau membawa amanat, membawa risalah yang harus dituntaskan untuk umat. Saat itu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kalau mereka mengangkat kaki mereka sedikit saja, maka kita akan terlihat, habislah kita ya Rasulullah. Kalau saya hanya orang biasa, saya pun terbunuh selesai, tapi engkau adalah utusan Allah." Karena posisi gua itu agak turun ke dalam, sehingga kalau mereka mengangkat kakinya atau menundukkan kepalanya, maka nampaklah Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di saat itu Rasulullah SAW bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut engkau kalau ada dua orang yang ketiganya adalah Allah, ditemani oleh Allah, begitu kira-kira. Bagaimana kalau ada dua orang ditemani oleh Allah? Apakah engkau masih khawatir? La tahzan, innallaha ma'ana. Kata Nabi, jangan sedih, Allah bersama kita. Seketika itu juga lenyap segala kegundahan, kekhawatiran, rasa takut, pikiran-pikiran yang macam-macam hilang. Seolah Sayyidina Abu Bakar mendapatkan madad, mendapatkan pertolongan, mendapatkan support yang batin dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Ulama memberikan sedikit catatan, memberikan satu gambaran bagaimana kondisi Nabi dan Sayyidina Abu Bakar saat di dalam gua itu mirip-mirip dengan kondisi Nabi Allah Musa alaihissalam saat dikejar oleh Fir'aun, dan Nabi Musa bersama sahabatnya sudah terdesak berada di pantai dan sudah tidak ada jalur lain lagi. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syu'ara, "Falamma tara'al jama'an, qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika kelompok Fir'aun dan juga kelompok Nabi Allah Musa alaihissalam sudah saling nampak, maka sahabat Nabi Musa mengatakan, "Habislah kita wahai Nabi, kita akan tertangkap, habislah kita." Tapi Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya saat itu, "Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i Rabbi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Sayahdin, dia akan memberikan petunjuk kepadaku." Kata ulama, coba perhatikan, dua gambaran ini sangat mirip, dua peristiwa ini sangat serupa tapi tak sama. Di mana bedanya? Kalau Nabi Musa mengatakan, "Kalla ma'i Rabbi, Tuhanku bersamaku, sayahdin, dia akan memberiku petunjuk, bukan kalian." Jadi aku, ya, sifatnya personal hanya Nabi Musa alaihissalam. Bandingkan dengan Rasulullah, ketika Sayyidina Abu Bakar merasa khawatir, "Wahai Rasulullah, habislah kita, tertangkaplah kita." Justru Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, dan ini diabadikan juga oleh Allah, "Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih, santai aja, Allah bersama kita. Kalau Nabi Musa tadi mengatakan ma'i Rabbi, inna ma'i Rabbi, Tuhanku bersamaku. Kalau Nabi mengatakan Tuhan kita bersama kita, Allah bersama kita, jangan sedih. Ulama memberikan catatan, lihat kata-kata dhamir. Dhamir itu kata ganti. Aku, kami. Kalau aku, hanya kita satu orang, ya, mutakallim wahdah, pembicara sendiri. Tapi kalau kami, mutakallim ma'al ghair, si pembicara bersama orang lain, dia mewakili orang lain. Di sini kata ulama, pertolongan Allah, kalau sudah pertolongan Allah untuk Nabi Musa, sifatnya itu personal, hanya satu. Tapi kalau Nabi Muhammad dikasih kewenangan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan, tidak didapat kalau Nabi Musa alaihissalam. Apa itu? Allah berikan kepada Nabi Muhammad kewenangan untuk kemudian membagikan, menyalurkan, dan merembetkan pertolongan yang datang dari Allah itu. Sehingga Rasulullah bersabda, "Innama ana qasim." Aku hanya membagi-bagikan. Wallahu huwa yu'ti, atau Allahu huwallazi yu'ti. Allah lah yang memberi, saya hanya membagi-bagikan. Dalam hal ini, kita memiliki kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena kita bisa minta jatah kuota yang diberikan kepada Rasulullah itu, "Ya Rasulullah, berilah kepada kami, bagikan kepada kami." Begitu. Karena Allah telah memberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad
untuk bisa imdad ila ghairi, membagi-bagikan pertolongan itu, hal-hal batin yang datang kepada Allah bisa kemudian disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah dari itu, sebagai umat Nabi Muhammad, manfaatkan kelebihan ini. Kalau kita terdesak, kalau kita butuh pertolongan, kalau kita dalam satu keadaan yang betul-betul terhimpit, kita bisa minta jatah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Madad ya Rasulullah. Ya Rasulullah, support kami. Ya Rasulullah, bantu kami. Karena pada hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Nabi menyatakan, innama ana qasim. Saya hanya membagi-bagikan. Wallahu huwa yu'ti. Allah lah yang memberikan. Ya, ini datang dari Allah, Nabi bagi-bagikan, kemudian dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita mau ngambil jatah apa kagak sama Nabi Muhammad SAW, minta apa kagak sama Rasulullah SAW. Sayang sekali kalau kita tidak manfaatkan kesempatan ini.